Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha dari jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek yang sedang saya bangun dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Keuangan Perusahaan dengan Metode SAW pada studi kasus penerapan parfum. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk merepresentasikan atau memberikan gambaran tentang sejauh mana proyek saya saat ini berlangsung. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu terkait latar belakang, rumusan masalah, rancangan proyek atau use case, modul, desain, dan demo. Oke, langsung saja untuk poin pertama yaitu latar belakang. Marhaban Parfum merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya sangat bergantung pada kelancaran arus kas untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Selama ini, proses evaluasi kesehatan keuangan perusahaan masih dilakukan secara manual dan berdasarkan penilaian intuitif atau berdasarkan perasaan, masih menerka-nerka. Namun, karena hasil intuitif ini, perusahaan menghadapi beberapa kendala seperti meningkatnya hutang usaha yang menyebabkan sebagian supplier menghentikan pasokan, serta piutang yang macet dan mengganggu arus kas. Kondisi tersebut berimbas pada kekosongan stok bahan baku dan menyulitkan manajemen dalam menentukan prioritas tindakan finansial secara objektif dan terukur. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana sih merancang sebuah sistem yang dapat mengevaluasi dan menyajikan data kesehatan keuangan berupa hutang, piutang, dan arus kas Marhaban Parfum secara objektif. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode SAW untuk mengolah berbagai kriteria keuangan tersebut menjadi satu skor atau status kesehatan yang mudah dipahami. Yang ketiga, apakah penyajian hasil evaluasi dan peringkat dari sistem pendukung keputusan ini dapat mempermudah manajemen Marhaban Parfum dalam menentukan prioritas tindakan finansial. Baik, untuk rancangan proyeknya yaitu di sini ada dua aktor ya, yang dimana untuk primary aktornya itu ada admin keuangan, yang dimana admin keuangan itu bisa login, yang kedua mengelola data alternatif, mengelola data kriteria, mengelola penilaian, dan melihat laporan, serta bisa mencetak laporan. Untuk super admin sendiri yaitu selain bisa login, dia bisa mengelola data admin dan bisa backup database. Takut suatu saat SQL-nya rusak atau ada kendala apapun, jadi bisa di backup. Lalu bisa melihat laporan juga. Nah, untuk sistem rujukannya sendiri yaitu sistem ini dibangun dengan inspirasi dari website spksaw.warungcoding.com dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Contoh model dari web tersebut seperti ini untuk halaman dashboard, ini untuk halaman alternatif, lalu ada kriteria, subkriteria, nilai alternatif, dan perhitungan SAW-nya. Dan di sini juga super adminnya bisa CRUD admin dan bisa backup database juga. Baik, untuk rancangan modul sendiri di sini saya ada yang pertama modul autentikasi, yang dimana fitur ini mengelola proses login, logout, dan hak akses pengguna super admin ataupun super admin. Yang kedua ada dashboard yang menampilkan ringkasan visual data statistik dan navigasi cepat. Nanti ketika si user ingin pindah halaman ke data alternatif itu bisa lewat dashboard juga. Dan yang ketiga ada data alternatif yang dimana bisa mengelola data periode, bisa CRUD nanti yang akan dinilainya. Yang keempat ada data kriteria yang dimana bisa mengelola kriteria, subkriteria, bobot, dan atribut seperti benefit ataupun cost. Lalu ada data penilaian yang bisa menginput skor ataupun nilai setiap alternatif terhadap setiap kriteria atau matriks keputusan. Lalu ada proses SAW yang melakukan perhitungan normalisasi perankingan dan menampilkan hasil akhir. Juga ada download laporan yang dimana nanti user bisa menghasilkan akhir perhitungan peringkat ke dalam file PDF. Lalu ada manajemen admin yang dimana ini khusus super admin yang bisa mengelola data admin, entah itu menghapus, mengedit, ataupun menambahkan admin. Lalu ada backup database, dan ini khusus super admin juga yang dimana nanti si super admin bisa mengunduh file SQL-nya. Lalu untuk perancangan antarmukanya seperti ini untuk halaman login.
halaman dashboard, data alternatif, data kriteria, subkriteria, penilaian alternatif, proses SAW, dan manajemen admin dan backup database. Lalu untuk demonya, kita sekarang beralih ke demo ya teman-teman. Untuk codingannya sendiri saya menggunakan Node.js ya Pak. Nah di sini ada halaman login admin maupun super admin. Nanti ketika admin login akan ditampilkan langsung ke dashboard. Yang dimana nih ini bisa menampilkan peringkat, total alternatif dan total kriteria, lalu ada grafiknya, dan ini untuk navigasi cepatnya seperti input penilaian, lihat hasil detail ataupun atur kriteria. Jadi untuk contohnya dia langsung diarahkan ke sini untuk penilaian alternatif. Juga di sini ada lihat hasil perhitungan SAW-nya dan atur kriteria. Di sini ada navigasi cepatnya. Nah, untuk data kriteria sendiri saya menggunakan contoh nama bulan ya, yang dimana mohon maaf untuk data alternatifnya saya menggunakan ambil periode per bulannya, yang dimana ada Januari, Februari, Maret. Di sini untuk menghitung nanti mana yang keuangannya yang paling baik. Ini juga untuk fitur edit, hapus itu sudah berfungsi. Lalu untuk tambah alternatifnya juga sudah berfungsi. Yang belum berfungsi itu di sini saya ingin ada mode gelap gitu kan. Cuman untuk mode gelap masih logonya aja yang berfungsi, tapi untuk implementasinya belum, masih error. Di sini juga ada data kriteria yang dimana nanti bisa CRUD si data kriteria, bisa nambah, bisa edit juga, tipenya benefit atau cost, dan bisa menambahkan bobot. Untuk membuat bobotnya sendiri saya menggunakan contoh 5555. Dan subkriteria, nanti di subkriteria ini akan ada fungsinya untuk penilaian nanti di nilai alternatif, yang dimana di sini contohnya untuk subkriteria kas itu nanti akan ada penjelasan sangat keuangan si kondisi keuangannya itu gimana, sangat kurang cukup baik ataupun sangat baik. Nah sebenarnya di sini udah ada keterangannya ya, cuman ternyata belum masuk ke UI-nya. Di sini nanti akan merepresentasikan terkait kenapa si keuangannya itu sangat kurang. Nanti di sini ada dijelaskan. Cuman di sini ternyata belum masuk di UI-nya. Begitupun dengan piutang, cash flow, dan lain-lain. Lalu di sini ada seleksi metode SAW. Nah, nanti di sini kita akan menilai terkait keuangan per bulan. Entah si kasnya itu baik, sangat baik, cukup baik, ataupun kurang baik, dan lain-lainnya. Pada bulan Maret, bulan Februari, dan Januari. Kita ambil contoh yang ini ya. Dan untuk tampilannya kita harus scroll ke pinggir untuk menentukan bobotnya. Lalu nanti di sini bisa disimpan. Ketika disimpan nanti akan dihitung di sini perhitungan SAW. Ini udah muncul terkait nilai awalnya berapa, nilai yang ketika udah dinormalisasikan ya berapa, lalu nilai normalisasi terbobot, dan untuk hasil peringkat sendiri di sini skor yang paling baik itu di bulan Maret 0,9643. Dan untuk cetak hasilnya di sini udah rapi ya, udah bisa menampilkan terkait tampilan yang dihitung ini. Nah seperti ini. Mungkin ada beberapa yang masih tampilannya kurang bagus ya. Ini untuk contoh jika ingin di print ataupun di PDF kan. Lalu di sini ada gambar grafik nilai terbobot, yang dimana contohnya untuk di bulan Januari terkait laba, ternyata labanya itu sangat rendah ya, paling rendah di antara keuntungan-keuntungan dari bulan Maret ataupun Februari. Ya, dan yang paling stabil itu di bulan Maret, entah itu dari kas, piutang, laba, cash flow. Untuk persediaan stok mungkin di bulan Maret ini agak kurang ya, kurang bagus.
Dan tapi untuk perputaran stok dan hutangnya itu masih bagus. Nah, itu untuk dari segi pandang admin. Nah, untuk super admin sendiri di sini untuk tampilannya sama, hanya saja di sini ada tampilan tambahan seperti manajemen admin yang dimana si super admin ini bisa nge-manage admin, bisa CRUD, bisa ngedit username dan role, lalu bisa menghapus juga, lalu ada file backup database yang dimana ketika si super admin ingin backup database itu bisa dan di download di sini boleh. Mungkin cukup sekian gambaran demo sistem dari saya. Nah, oh iya, di sini juga ada fitur tambahan saya dapat karena saya menggunakan membuat project ini dengan metode agile, jadi akan ada beberapa iterasi yang akan saya buat, entah itu dari tampilan desain, modul, dan yang lainnya. Untuk contohnya yaitu kayak di sini udah saya udah ada AI yang dimana nanti kalau si user kebingungan terkait metode SAW bisa tanya langsung lewat AI. Dan untuk tampilannya rencana akan saya ubah juga seperti itu. Untuk AI-nya sendiri ini masih terjadi beberapa kendala, error. Oke, cukup sekian untuk presentasi project saya saat ini, baru sejauh ini. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sejauh mana proyek yang sudah saya kembangkan saat ini dan demonya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.